Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas simulasi soal SNBT 2024 episode ke-7, yaitu tes penalaran umum soal nomor 4-7. Soal-soal di video ini saya ambil dari simulasi tes yang dikeluarkan oleh BPPP Kemendikbud sendiri. Link websitenya saya taruh di kolom deskripsi, nanti bisa kalian coba sendiri tryout-nya. Oke? Simak terus video ini sampai akhir. Soal nomor 4. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Manakah simpulan berikut yang benar? Di sini ada 5 pernyataan, kita teliti satu persatu. A. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila berdisiplin dalam mengatur waktu. Ini salah ya. Kalau tidak meraih nilai ujian tinggi itu karena tidak belajar dengan tekun. Kondisi itu terjadi karena mereka tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Ini apabila berdisiplin, jadi salah ya. Jelas pernyataan A salah. Sekarang B. Sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Ini juga salah ya. Kalau meraih nilai ujian tinggi itu karena berdisiplin dalam mengatur waktu. Kalau dia nggak berdisiplin, maka nilai ujiannya nggak tinggi. Jadi pernyataan B atau pilihan B juga salah. Pilihan C. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Ini baru benar. Kalau tidak meraih ujian tinggi itu karena mereka nggak belajar dengan tekun. Kondisi itu terjadi karena mereka tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Jadi pernyataan C, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu, ini benar. Kita ke pilihan D dan E dulu ya, kita cek juga. D, siswa berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Ini kebolak-balik ya. Sebab akibatnya ya, penyebabnya harusnya siswa ini berdisiplin dalam mengatur waktu. Akibatnya siswa dapat meraih nilai ujian tinggi. Bukan kebalik, penyebabnya siswa meraih nilai ujian tinggi yang menyebabkan siswa berdisiplin dalam mengatur waktu. Jadi pilihan D ini sebab akibatnya ketukar, kebolak-balik. Jadi salah. Kita ke pilihan E sekarang. Siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Ini sudah pernyataannya salah, nggak nyambung terus kebalik sebab akibatnya. Ya, jadi penyebabnya itu sebenarnya harusnya disiplin atau nggak berdisiplin. Akibatnya nilai ujian tinggi atau nggak tinggi. Jangan dibalik seperti ini. Jadi D dan E ini kayak kebolak-balik gitu ya. Sebab dan akibatnya, jadi pasti salah. Oke, jadi jawaban soal ini adalah C. Soal nomor 5. Seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kita cek satu persatu. A. X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Ini sama seperti tadi ya, sebab akibatnya kebolak-balik. Justru karena X ini bekerja pada malam hari yang menyebabkan perkuliahannya terganggu, bukan karena perkuliahannya terganggu. Ya, jadi di sini sebab akibatnya keliru, kebolak-balik. Jadi pilihan A ini salah. B. Pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Ini benar. Karena tadi pekerjaan tambahan menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Nah, jadi di sini waktu belajarnya berkurang itu menyebabkan perkuliahannya terganggu. Karena kata-kata perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Kenapa waktu belajarnya berkurang? Karena mahasiswa X ini harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Jadi, pilihan B ini benar. Walaupun sudah pasti benar, kita cek juga C, D, dan E. C. Jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Ini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu motif seseorang mahasiswa X ini mencari pekerjaan tambahan itu karena apa. Apakah karena pekerjaan ini bisa
dikerjakan di malam hari atau karena alasan lain, kita nggak tahu. Jadi ini kita nggak tahu benar salahnya. C ini bukan pasti salah, bukan pasti benar juga. Jadi kita kasih tanda tanya. Oke, D. X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang. Ini nggak nyambung ya. Justru karena X ini mencari pekerjaan tambahan, maka menyebabkan jam belajarnya berkurang. Ya, jadi salah ya D ini ya. E. Waktu belajar X berkurang ketika perkuliahannya terganggu. Ini kebalik juga. Yang menjadi penyebab itu waktu belajarnya berkurang, menyebabkan perkuliahannya terganggu. Bukan waktu belajarnya berkurang ketika perkuliahannya terganggu. Ini salah juga. Ya, kelihatannya benar. Waktu belajar berkurang, perkuliahan terganggu itu nyambung memang. Tapi sebab akibatnya lagi-lagi keliru. Oke, jadi di sini jawaban soal ini adalah B. Soal nomor 6. Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun, ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Kita cek satu persatu. A. Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perpustakaan. Ini justru nggak menjelaskan ya. Kalau misalkan lebih nyaman belajar di rumah, harusnya hasil waktu belajar di rumah lebih optimal, lebih baik daripada di perpustakaan. Jadi ini jelas salah. B. Siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Ini juga salah ya. Kalau misalkan siswa X belajar di perpustakaan itu sering kali terganggu, berarti harusnya hasil belajarnya kurang optimal waktu di perpustakaan. Tapi ini justru lebih baik waktu di perpustakaan daripada waktu belajar di rumah. Jadi B ini juga salah. C. Siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Ini nggak nyambung ya. Nggak ada hubungannya sama menjelaskan perbedaan kenapa siswa X ini mencapai hasil belajar yang lebih baik di perpustakaan daripada di rumah. Ini jelas salah. D. Selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Ini nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya adanya novel legendaris dengan hasil belajar yang lebih baik atau kurang optimal ya. Jadi di sini D ini jelas salah. Yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Nah, ini masuk akal. Karena di perpustakaan bukunya lebih banyak, sehingga siswa X ini bisa belajar dari lebih banyak buku daripada kalau misalkan belajar di rumah. Sehingga kalau belajar dengan lebih banyak buku, maka diharapkan hasil belajarnya lebih baik, lebih optimal dibandingkan kalau belajar di rumah. Jadi di sini pilihan E ini yang paling mungkin di antara 5 pilihan yang ada yang menjelaskan perbedaan kedua kondisi di perpustakaan dan di rumah. Jadi jawaban soal ini adalah E. Soal nomor 7. Pakar energi A menyatakan, walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Pakar energi B menyatakan, penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Data apa? Ya ini, data menunjukkan penggunaan mobil listrik ini belum meningkat karena harganya yang mahal. Nah, kita hubungkan data ini dengan pernyataan pakar energi A dan B. Ini nggak nyambung ya. Pakar energi A ini membahas walaupun mobil listrik itu ramah lingkungan, tapi listrik yang didapatkan itu masih bersumber dari batu bara. Jadi masih mengandalkan energi batu bara atau energi fosil gitu kan ya. Jadi tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Tapi pakar energi B menyatakan dengan penggunaan mobil listrik itu dapat mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Ini nggak ada hubungannya sama penggunaan mobil listrik yang belum meningkat karena harganya mahal. Pakar energi A dan B ini hubungannya dengan lingkungan, polusi, dan sebagainya. Sedangkan data ini hubungannya dengan harga yang mahal. Jadi di sini, kalau misalkan ditanyakan manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut, ya jawabannya E. Tidak memperkuat maupun memperlemah, atau nggak ada hubungannya dengan pernyataan pakar energi A maupun B. Jadi E tidak relevan dengan pernyataan
pakar energi A dan B. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan simulasi soal SNBT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.